Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baleomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Pas itu ada sekitar 500 atau 1000-an downline. Wow. Ya, Lo SD lo udah bisa dapat iya. ribuan downline. Bahkan dari SD lo udah punya penghasilan. Gue SD masih main bola. Iya. Ya. SMP gue pacaran. Aduh. Lo SMP udah cari duit, Iya. SD cari duit. Iya. Iya. Motivasi lo apa? Sebelum desain vektor tuh orang tua sempat bangkrut dulu. Jual mobil, jual inilah. Kayak rumah juga sertifikatnya Gadekan ke bank. Wow. Oh, lo sempat kuliah? Iya, Ya, kuliah. kuliah. Sekarang masih kuliah? Udah enggak. Drop out. Lo drop out? Iya. Sama berarti kayak aku, ya. Aku juga drop out. Saya ngikutin suhunya. Omset 70 juta per bulan atau profit 30 juta per bulan. Luar biasa sekali. Welcome to back my channel. Bro Dani, anak usia 19 tahun bisa dapat omset 70 juta per bulan atau profit 30 juta per bulan. Luar biasa sekali. Gimana bro, kok bisa seperti itu? Panjang ceritanya. Oke. Iya, panjang. Pokoknya bisa nyampe sini tuh ya paling berpengaruh besar tuh dari Baleomall. Dari Baleomall. Baleomall. Ikut Oke. kelas Baleomall. Lo ikut pelatihan kelas bisnis online di Baleomall. Iya. Ya. Sebelum lo bisnis online, usia lo kan masih muda banget ya. Masih 19 tahun. Iya. Mungkin anak-anak di usia lo tuh masih main mobil mobil lah ya, mobil Iya, A, iya. mobil C gitu lah ya. Anak di usia lo ada masih main game, mungkin ada yang mungkin pacaran. Nah, sebelum lo bisnis online, apa sih yang lo jalani di hidup lo? Panjang ini ceritanya. Pokoknya Oke. saya sebenarnya dari kecil tuh udah suka komputer sih. Dari TK itu udah suka komputer. Wow. Iya. Lo dari TK Iya, udah suka komputer. udah suka Jangan-jangan komputer. lo dikasih makan komputer. Oh iya. Kabel kayaknya. Kabel. Iya. Ya, gimana? Dari TK udah suka komputer. Dulu kan masih ngontrak tuh. Orang tua masih ngontrak, masih ini kecil lah. Pokoknya setelah itu kan orang tua resign kerja. Resign Oke. kerja kan dapat pesangon kan? Oke. Dapat pesangon, pindah rumah. Oke. Pindah rumah itu sekalian buka usaha orang tua. Oke. Buka usaha itu saya kelas 4 SD itu buka usaha warnet sama fotokopi dulu. Orang tua lo? Iya. Orang tua lo buka usaha warnet sama fotokopi. Iya. Oke, itu usia lo berapa sih? Usia berapa ya? Kelas 4 SD usia berapa itu? Kelas 4 SD. Iya, Nah, di pokoknya situ kelas- lo udah menyukai komputer gitu. Iya, itu suka komputer. Nah, karena suka komputer dari kecil, terus pas kelas 4 SD itu kan udah punya warnet kan? Oke. Nah, jadi mulai kenal tuh internet. Nah, Oh, dari kelas 4 SD lo iya, udah oke. mulai kenal internet. Terus sepupu itu ada yang jadi master dealer pulsa. Jadi sepupu lo? jadi kayak mirip MLM mirip. MLM apa? Ya MLM. Oke. Terus? Jadi ntar tiap downline kita transaksi kita dapat komisi gitu. Oke. Nah, terus lo ikutan. Nah, saya juga ikutan tuh pas kelas 4 SD, bikin blog, bikin itu, belajar HTML, belajar SEO semuanya. Yang lo jual tadi? Iya, pulsa itu. Oke. Itu untung nggak? Untung. Oh, waktu SD. Untung Udah waktu SD. Untung berapa? SD paling gede tuh nyampe 60.000 per hari sih. Oh, jadi waktu SD kurang lebih lo udah bisa ngasilin uang. Iya. Ya, 60.000 per Iya, hari lah ya. Jadi kan nyari downline banyak tuh kan. Pas itu ada sekitar 500 atau 1000-an downline. Wow. Ya, Lo SD? SD. SD lo udah bisa dapat iya. ribuan downline. Wow.
luar biasa. Tapi kan komisinya kan kecil, jadi per transaksi itu cuma 25 perak. Oke. Nah, jadi ya mungkin sekitar 60.000 lah. Rata-rata per hari yang Iya lo lah, dapat. rata-rata per hari. Berapa lama lo ngejalani bisnis itu? Sampai SMP. Sampai SMP tuh pokoknya waktu kan apa? Karena SMP waktunya lebih ini kan lebih padat jadi Jadwal. Oh. Jadwal pelajaran lo iya, atau jadwal banyak PR, banyak oke, ini. makanya lo Jadinya hentikan. iya, jadi ini nggak kepegang lagi nih. Oke. Sedangkan kalau jadi kayak master dealer gitu kan harus gimana ya, kalau ada komplain ada apa kita harus respon kan. Iya. Sedangkan kayak gitu kan nggak bisa ngelayanin downline, jadinya ya udah downline pada kabur. Akhirnya pelan-pelan habis lama-lama. Akhirnya lo nyetop bisnis MLM lo Iya, di SMP. Iya. Gitu ya. Iya, mulai Nah, SMP. abis setelah itu mungkin ada kegiatan lain sebelum lo bisnis online sekarang? Ya pokoknya habis selesai SMP tuh kan, habis selesai SMP sambil kan udah nggak MLM lagi tuh kan, Iya. nggak jualan pulsa itu lagi, sambil ngisi waktu ya dulu sempet suka sama Photoshop. Lo main editing? Main editing Photoshop, join kayak komunitas di Facebook gitu kan, Oke. grup Facebook itu di joinin sambil belajar gitu, sering di share kan hasil saya kan sering di share di situ, akhirnya lama-lama ada yang suka juga tuh sama hasil saya. Nah di situ juga mulai dapet tuh kayak orderan, jadi dulu jasa ngeditin gambar orang jadi kartun gitu. Vektor, iya. Jadi lo juga punya bakat di editing Iya, vektor ya. Oke, itu penghasilannya berapa sih kalau editing seperti itu? Dulu satu kepala. kepala? Iya, bukan per foto ya, satu kepala. Jadi misalkan Kepala orang apa kepala? Kepala orang. Kepala Jadi orang. kalau orang di foto itu kepalanya ada dua, misalkan cowok sama cewek gitu misalkan. Oh, beda, dua. Nah itu hitungannya dua kepala berarti. Oh. Iya. Oke. Satu kepala itu 50.000 dulu. Oh, berarti kalau dua kepala Iya. 100.000. Uh-uh. Kalau misalnya fotonya berempat, berarti 200.000 Iya. gitu ya. Ntar ada diskon gitu kalau Oke. banyak. Oke. Nah dari situ lo rutin nggak dapat klien? Lumayan rutin waktu itu, waktu SMP kelas 2 kelas 3 itu lumayan rutin, sehari bisa dapat 3 orang 2 orang 3 orang gitu. Sehari? Iya. Wow. Berarti sehari itu SMP apa kuliah? SMP lo Iya. bisa ngedapetin ya uang 100.000 Iya. per hari Iya. lah ya minimum Iya, ya. Keren sekali. Ya gitu pokoknya. Lo orang tua lo ini maaf nih. Iya. Orang tua lo tuh orang tua berada atau gimana kok sampai lo, atau mungkin lo punya motivasi lain? Sama Kenapa sekali bisa sih sampai kayaknya. lo dari SMP tuh udah punya penghasilan, bahkan dari SD lo udah Iya. punya penghasilan. Gue SD masih main bola Iya. ya. SMP gue pacaran. Aduh. Lo SMP udah cari duit, Iya. SD cari duit. Iya. Iya. Motivasi lo apa? Ya karena orang tua juga semangat sih kalau masalah usaha-usaha gitu dulu. Orang tua lo support. Jadi support gitu ya. Jadi dia memang ngedukung lo kalau lo berbisnis gitu Iya, ya. Nah, SMP lo main desain vektor, terus SMA Iya. gimana? Sebelum SMP tuh sebelum desain vektor tuh orang tua sempat bangkrut dulu. Orang tua lo sempat Iya. bangkrut. Iya, sempet Bangkrut kenapa? Dulu kan kayak ikut investasi minyak gitu. Oke. Tapi pas duit udah masuk banyak kan, Ah. nggak taunya minyaknya itu nggak keluar. Pas pengeboran itu nggak keluar karena banjir waktu itu. Wah, Iya. terus Jadi ya orang udah. tuamu gimana? Ya duit kan udah buat Udah operasional. invest ya, Iya. udah dipakai untuk beli segala macam Iya, untuk ini ya. operasional udah ini kan udah hilang, jadinya bangkrut banyak gitu dulu. Nah, bangkrut itu terlibat utang atau gimana? Iya. Utang? Bangkrut. Iya, Utang? bangkrut. Iya, waktu itu kan jadi nggak sendirian gitu investnya. Jadi orang tua itu ngajak berapa orang. Oke. Nah, buat invest minyak itu. Nah, dikumpulin di orang tua saya itu, terus dimasukin ke minyak situ. Oh, berarti bisa dibilang orang tua lo jadi penanggung jawabnya? Iya, penanggung jawabnya. Oke. Nah, jadi dana-dana orang yang dikumpulin sama orang tua lo ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua saya. Gitu. Iya. Lah, tapi itu diganti apa gimana? Iya, sebenarnya kan kalau investasi ya, namanya investasi berarti kan kalau minyaknya nggak keluar kayak gitu kan sebenarnya resiko kan. Itu resiko sebenarnya iya, resiko. Cuman kan orang tua saya inilah
nggak enak lah, maksudnya kan kayaknya ya dianggapnya sebagai utang kalau sama keluarga saya gitu. Jadi orang tua lo tetap ganti rugi? Tetap ganti rugi, jual mobil, jual inilah. Iya. Apa aja yang dijual? Ya waktu itu kan ada mobil ya, Avanza tuh sama Losbak itu dijual. Terus kayak rumah juga sertifikatnya Gadekan ke bank. Wow, Utang. berarti sampai separah itu juga ya? Iya. Berapa sih total investasinya waktu itu, kok bisa sampai segitu besar? Mungkin 300-500. Saya kurang paham kalau Itu usia lo SMP ya? SMP. Sekarang lo 19 tahun, berarti sekitar berapa tahun yang lalu itu? 7? Ya berapa itu pokoknya 7 ya, iya. Ya sekitar segitu ya, 7 tahun yang lalu ya. Oke. Makanya itu motivasi saya semangat lagi ngejalanin bisnisnya karena itu. Berarti lo ingin berkontribusi untuk keluarga. Iya, karena saya sebagai anak pertama, anak cowok juga, ya ngerasa punya tanggung jawab lah terhadap keluarga kan gitu. Iya. Ntar walaupun saya udah lulus, sudah ini juga tetap aja mereka juga tanggung jawab saya. Saya juga ikut bertanggung jawab gitu loh maksudnya kalau. Apalagi lo anak laki-laki ya. Iya. Oke, jadi alasan lo ke bisnis, lo ingin berkontribusi dan ingin membantu keluarga karena kondisi keluarga yang sempat terpuruk, ekonominya sempat terpuruk ya, makanya lo coba sana sini ya dari waktu sekolah seperti itu ya. Iya. Keren sih, ya keren. Di usia lo SMA, di waktu lo SMA, kegiatan apa yang lo lakuin? Kan waktu itu kan desain gambar tadi kan pas SMP kan. Oke. Nah SMP giliran SMK itu kan ada kebijakan baru tuh, sekolah full day school. Full day school. Jadi waktunya nggak ada, tambah nggak ada nih. Udah PR banyak. Pulang sore kan, dari pagi sampai sore sekolah. Iya. Waktu otomatis nggak ada buat ngedit. Sedangkan ngedit kayak kartun-kartun kayak gitu kan, satu foto itu bisa ngerjain 4 jam 6 jam dulu. Vektor ya? Iya, vektor. Nah ya udah akhirnya berhenti. Kelas 1 SMK itu berhenti, nggak nerima orderan lagi. Nggak nerima orderan. Saya masuk TKJ waktu itu SMK. TKJ? Oke. Teknik komputer jaringan. Nah, guru itu buka kayak les gitu. Ya bagi yang mau belajar silahkan di lab. Ntar saya bimbing gitu. Nah, saya ikut tuh tiap sore. Jadi saya sore itu pulang jam 3 kan. Itu nggak langsung pulang. Dari pagi nyampe jam 3 kan. Nggak langsung pulang. Ikut kelas itu lagi. Lo ikut kelas yang dibuat sama guru lo? Iya, lab. Masuk lab. Ekskul lah ya? Itu masuk ekskul nggak? Nggak masuk ekskul, nggak masuk. Jadi ekskul. itu masuknya apa? Jadi ya gurunya pengen ngajarin aja gitu. Cuma-cuma? Cuma-cuma Oke. nggak ada bayaran. Nah saya ikut itu, saya pulang pokoknya selesai itu jam 3 selesai sekolah jam 3 sore, nggak langsung pulang, masuk ke lab dulu, belajar dulu, bisa pulangnya maghrib malam gitu, sering kayak gitu. Pokoknya beberapa bulan tuh kayak gitu. Nah habis itu kelas 2 SMK saya ngeberanin diri nih, kan saya udah bisa nih jaringan nih, udah lumayan bisa. Nah karena tahu kondisi ekonomi kan keluarga kan lagi kayak gitu kan, ya udah saya bilang ke bapak saya, Pak saya bisa kayak gini nih, saya mau nyewain wifi. Nyewain wifi maksudnya gimana? Jadi kayak boleh nyebut merek nggak? Nyebut kayak provider internet. Oke. Iya kayak provider internet. Ya sama saya juga, tapi saya jadi provider internet ini kan harganya waktu itu agak lebih mahal nih. Waktu dulu. Iya. Harganya lebih mahal. Harus ngambil 10 MB per ininya. Iya, benar. Iya kan? Nah, saya pengen ngejangkau orang-orang yang kecil itu. Orang-orang yang kurang inilah, ya pokoknya yang pengen bisa internetan pokoknya, tapi nggak punya budget yang cukup kan gitu. Oke. Nah, akhirnya dari 10 MB itu saya pecah lagi jadi 2 MB. Tapi dengan harga yang lebih murah per bulannya gitu. Bisa seperti itu? Bisa. Lo bisa ngerjain kayak gitu? Bisa. Wow. Itu usia lo kapan? Itu SMA ya? Kelas 2 SMK. Lo 2 SMK lo udah bisa buat provider? Iya. Untuk lo jual dengan kapasitas Mbps yang kecil? Iya. Seperti Jadi itu? ngambil yang dari yang 10 MB tadi. Nah, kita kecilin lagi. Itu lo pasarkan kemana? Kampung? Komplek. Satu komplek? Iya, satu komplek. Wow. Jadi pakai pemancar gitu, dipancar-pancarin, kalau nggak Lo bangun tower apa gimana? Iya, ada satu tower, dipancarin ke sono-sono. Misalkan
satu tower nih, ntar ditangkap sama tower kedua. Nah tower kedua ini baru ditangkap tower yang kecil-kecilnya lagi yang bawah, ya rumah-rumahan. Nah ntar dari rumah ini, kalau yang rumahnya sebelahan pakai kabel gitu. Lo bikin towernya? Iya. Lo bikin? Iya. Lah bikin towernya kan biayanya gede. Enggak, di rumah nggak pakai tower karena kan komplek kan padat ya. Jadi pakai tiang pun udah bisa gitu. Tiang? Iya, tiang tinggi. Tiang apaan? Tiang tinggi. antena? Enggak, tiang besi. Tiang besi. Tiang besi doang itu udah bisa jadi jaringan internet? Enggak, kan ada alatnya lagi. Oh, pakai Iya, alat. pemancar ditaruh di atas gitu. Oh, jadi lo pasangin tiang-tiang Iya. setiap rumah yang pakai, atau satu tiang bisa dipakai untuk semua? Satu tiang itu bisa dipakai ntar 3 rumah kalau berderet gitu. Oke. Jadi yang satu tiang ngambil kan di rumah saya dulu nih. Di rumah saya kan tinggi satu kan, ada 4 arah tuh pokoknya, 4 arah. Pokoknya ke sono ntar diambil ke poin yang jauh lagi, yang misalkan berapa kilo gitu, ditangkap sama itu. Nah itu ntar nyebarin ke yang bawah-bawahnya lagi. Oke, berarti bisa dibilang lo ngambil jaringan, tembak ke satu tiang ditembak ke tiang lain untuk lo mereka yang pingin punya jaringan internet yang kapasitas Mbps-nya kecil dengan budget murah bisa sama lo pada waktu itu. Itu kira-kira lo pada waktu itu dapatnya berapa sih penghasilan yang lo dapat? Waktu itu kan penyewaan itu per rumah itu 100.000 ya. Oke. Nah waktu itu udah nyampe 55 rumah. Lo bisa dapat 55 ya, rumah? Iya 55 rumah. Nah terus sama saya juga bikin wifi corner. Jadi wifi corner, jadi warung-warung kopi tuh yang suka rame kan tempatnya kan, orang anak-anak ngopi sambil main game. Nah itu saya taruhin alat supaya bisa ada wifi-an di situ supaya kafenya rame lah ya. Pinter juga lo ya. Nah, dibikinin voucher. Nah ntar misalkan vouchernya laku berapa, ntar dia dapat komisi berapa gitu, berapa persennya gitu. Kita kerja sama gitu jadi sama-sama untung lah pokoknya gitu. Oke, sampai sekarang masih jalan nggak itu? Sekarang udah nggak. Kenapa? Karena lulus sekolah kan. Kuliah. Oh, lo sempat kuliah? Iya, kuliah. Sekarang masih kuliah? Udah nggak. Drop out. Lo drop out? Iya. Sama berarti kayak aku ya. Aku juga drop out. Saya ngikutin suhunya. Jangan diikutin yang salah, bro. Lo kalau gue masuk paret lo ikutin kan gitu. Jangan. Ya, gue emang drop out juga sih. Ya, gue drop out. Lo drop out. Lo kuliah, sorry. Nih lo kuliah tadi lo jaringan terus habis itu lo sempat kuliah. Itu berarti nggak lo lanjutin. Ya, jadi kuliah. sebelum kuliah kan nih kelas 3 SMK udah mulai ujian-ujian lah, kayak ujian praktek, UKOM, terus ujian UN kan. Itu mulai dari situ tuh udah mulai kenal main spam tuh. Dropship. Udah tahu bisnis online. Iya, udah tahu bisnis online, dropship, main spam dulu. Jadi kayak satu toko tuh dibikin puluhan ribu produk, dimasukin puluhan ribu produk, terus ya pokoknya kayak gitulah. Itu hasilnya juga lumayan kan. Hasilnya lumayan. Dulu bisa omset 100 juta itu. Waktu lo main spam dulu ya. Main spam. Berapa cuman toko? Kan 3 toko itu. Oh, 3 toko tapi produknya diisi banyak. Iya. Nah, sampai sekarang masih main spam? Udah enggak. Kenapa lo nggak main spam lagi? Ya itu kan omset gede ya 100 juta. Cuman kan profit itu nggak tentu. Gimana ya? Karena kalau beda kan sama optimasi kan cek stok kan, stok, cek ini. Nah kalau spam kan nggak cek stok, nggak ini ya, kadang kosong, kadang rugi, tapi kan harus tetap ngirim. Iya benar sih. Jadi kalau spam ini resikonya toko kita bakal hancur. Iya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau optimasi kita jaga toko kita dan toko kita itu kemungkinan bisa kita jual lagi. Iya. Ya. Bahkan ada salah satu member yang tokonya bisa dijual sampai 200 juta. Kan lumayan banget gitu kan. Padahal dropship. Oke. Nah, ya pokoknya lanjut. Ya main spam kan kayaknya udah enak nih ya. Udah mulai enak. Terus kuliah juga kayaknya sambil kuliah sambil ngurusin dropshipan kan. Walaupun waktu itu kan ada admin juga, jadi tapi ya waktunya tetap nggak ada nih kayaknya nih buat main. Kalau sedangkan wifi itu sering maintenance. Jadi kayak misalkan kalau wifi kan ntar kabel putus gigi tikus. Iya. Banyak tikus bandel. Banyak tikus. Terus kabel gigi tikus apa? Kabel apa? Kabel wifi lo digigit tikus. Iya kan, soalnya kan
Makanya lo kasih keju biar dia gigit keju, jangan Oh gigit iya, kabel. Terus? Soalnya kan kabelnya kan lewat pelapon-pelapon gitu. Jadi iya banyak tikus. Ya. Jadi ya udah kayak terus ntar misalkan ada problem lagi routernya kereset apa gimana. Oke. Pokoknya banyak problemnya lah, harus sering maintenance, sedangkan kuliah sambil ngurusin toko dropship nggak bisa. Ya udah akhirnya yang wifi ini diudahin gitu. Oke, berarti pada waktu lo kuliah Iya. itu penyebab lo ngeberhentiin bisnis jaringan ya? Iya. Itu karena lo kuliah, lo ngurus toko spam lo, Iya. dan ngurusin ini jaringan ini nggak sempat ya? Iya, nggak Secara sempat. waktu lo nggak ada waktu, akhirnya lo korbanin yang Wifi-nya. wifi. Oke, sekarang tinggal 2 nih. Kalau Spam. tadi lo bilang ada Toko 3, spam sama lo sekarang tinggal 2, toko spam dan kuliah. kuliah. Nah, lo bilang tadi kuliah lo di DO. Iya. Kenapa? Ya kan waktu itu kan toko spam pokoknya udah enak lah ya. Udah profit udah lumayan per bulannya kan. Berapa itu profitnya? Profit ya sekitar 15-an, Waktu 10 15 gitulah. Waktu kuliah ya. Oh iya. Nah, akhirnya terus kan sering nonton itu apa sih kelas Baleo Mall kan dari Bong Avan dulu kenalnya. Nah, dari Bong Avan kenalnya tuh kelas Baleo Mall kan. Kelas Baleo Mall kayaknya nih dropship ini ke depannya main spam tuh kayaknya ke depannya bakalan turun nih kayaknya, bakalan nggak dibolehin sama marketplace. Ya udah, akhirnya karena saya ada rasa takut juga, akhirnya daftarlah kelas Baleo Mall yang isinya yang bareng sama ya Bung Afan, ya Mas Arif ini sama Mas Arli ya kan. Udah daftar kelas itu bulan September ya. Daftar kelas bulan September, daftar kelas ya kan. Nah, itu kan main spam ini kayaknya profit ini tetap masih gede nih kayaknya. Saya dulu sempat nyepelein optimasi ini, sempat disepelein sama saya. Lo sempat nyepelein optimasi ya? Nyepelein optimasi. Soalnya gimana ya, mainnya susah terus kan dulu mikirnya gitu. Karena kalau spam kan enak banget ya. Kalau tinggal scrap, upload, gampang upload. Banget lah ya, kita tinggal tarik produk, Iya, masukin pakai tools, tarik produk, masukin pakai tools. Iya, Oke. makanya sempat ngapain main optimasi ribet-ribet gini aja udah menghasilkan kan gitu. Dulu sempat mikir gitu. Ya, terus udah menghasilkan, kayaknya udah banyak nih profitnya. Waktu itu berani ngambil mobil. Oh, iya. lo ngambil mobil? Oh, padahal Kredit? utang ini masih banyak juga. Utang apa? Ya yang bangkrut kemarin. Utang orang tua lo? Iya, yang ngambil mobil ini siapa? Lo apa orang tua lo? Ya bareng-bareng gimana ya? Keluarga? Keluarga. Oke, cuman ngambil kan mobil. tetap tanggung jawab saya juga karena saya yang punya tokonya kan, yang ngebangun tokonya kan saya kan. Ya, berarti lo yang punya ide gitu Iya, ya. Nah, terus? berani ngambil mobil itu kredit juga. Oke, terus? Kredit juga. Abis itu kan ikut kelas optimasi kan, kelas Baleo Mall kan. Udah ikut kelas, bener tuh. Kan kelas Desember kan. Januari itu toko di banned semua. Toko spam. Toko spam lo kena banned. Oke. Toko spam 3-3-nya di banned. Sedangkan abis ngambil mobil, pokoknya puyeng lah waktu itu lah. Penghasilan jadi 0 sama sekali nggak ada tuh kan. Itu bulan Wifi juga udah. Itu bulan berapa? Udahan. Nah. Tunggu, itu bulan berapa? Bulan Januari. Januari? Iya. Tahun 2020? 2020. Januari 2020 lo nggak punya penghasilan karena toko spam lo kena banned. Iya. Dan sebelumnya lo ngambil mobil? Iya. Kredit pula? Kredit. Nekat. Iya. Luar biasa. Ya udah, Oke, akhirnya lanjutnya gimana? Saking pusingnya kan, saking ininya. Lah, udahlah. Kuliah nggak usah dulu lah gitu akhirnya. Berarti lo keluar kuliah ini baru tahun 2020 ini baru ya? Tahun 2020 ya. Lo tamat tahun 2018 ya? 2019. 2019. Iya. Oke. Itu belum dapat 1 semester keluar. Karena gak ada duit, salah satunya itu. Ya karena ya pokoknya ekonominya lagi kacau lah. Ekonomi kacau dan lo mungkin mau memfokuskan diri lo ke bisnis, gitu ya? Iya. Nah, terus lanjutnya gimana? Ya sebelumnya kan masih nyepelein juga tuh optimasi juga tuh. Oh, itu lo belum udah ikut kelas tapi lo nggak mau praktek masih ya? nggak mau praktek. Oke. Soalnya kan gimana ya? Masih Ini enak bandel spam nih. gitu loh.
Jangan ditiru. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Terus Ya, gimana? ya pokoknya ya gara-gara spam itu ya udah akhirnya belajar lagi kan, dibuka lagi optimasi apa materi-materi tentang optimasi tentang ini kan. Akhirnya ya pelan-pelan jalan lagi tuh. Dulu kan saudara juga ada jual casing, soft case, custom case. Ya. Ya, dia produksi Oke. sendiri. Nah, saya juga ikut masarin di Facebook Marketplace gitu, di Lazada gitu dulu. Nah, dari situ agak jalan sedikit walaupun ya masih kurang, waktu itu kan masih kurang lah, pokoknya masih kurang banyak. Kurangnya banyak banget buat nyicil mobil, nyicil Ya. utang-utang masih banyak banget. Ya udah, sambil jalan itu, sambil buat sehari-hari kan, sambil bangun toko yang bener-bener optimasi nih. Oke. Bangun toko yang optimasi, ketemu produk madu. Waktu itu. Oke. Lo punya ketemu produk madu. Terus Ya produk madu itu ya pokoknya difokusin gimana cara, pokoknya ngikutin apa yang arahkan di dalam kelas. di dalam kelas Baleo Mall, pokoknya diikutin dari awal, gimana bangunnya, gimana ngembanginnya, gimana ininya, pokoknya semuanya diikutin. Akhirnya ya 2 bulan itu udah mulai menghasilkan. Sebulan itu udah mulai menghasilkan, 2 bulan itu udah lumayan, 3 bulan dah ini. 3 bulan. Berarti kurang lebih lo dapat 30 juta per bulan. Itu dalam tempo berapa lama lo ngelakuin optimasi? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi proses lo bisa bangun toko optimasi dengan lo dapat Iya. 30 juta per bulan. Iya. Berarti itu kurang lebih prosesnya 3 bulan 3 ya. bulan. 3 bulan ya prosesnya ya. Kalau dari dulu lo pakai optimasi mungkin lo udah Ya udah enak. lebih enak gitu ya. Spam walaupun omset gede 100 juta tapi kayaknya profitnya nggak kerasa. Kayaknya profitnya Iya, soalnya ada yang rugi juga, ada yang kecil banget ya, terus toko nggak kerawat juga gitu ya. Jadi profit paling berapa? 10-15 kan gitu. Oke, itu madu lo produksi sendiri atau maklun? Atau lo ambil produk Madu awalnya dropship. dropship? Iya, dropship. Sekarang Udah cek stok, udah nyetok sendiri. berarti lo sekarang udah nyetok madu sendiri udah nyetok ya? madu sendiri. Suppliernya enak nih, diajak ngobrol, di ininya enak, pokoknya diajak kerja samanya tuh Oke. enak. Tapi dia juga kan sambil kerja, katanya tuh sambil kerja, jadinya responnya jadi slow respon banget nih, slow respon banget. Terus dia nawarin akhirnya, gimana kalau nyetok sendiri aja gitu. Lo nyetok nggak pakai modal? Modal waktu itu, cuman kan nyetok sedikit-sedikit, nyetok sedirigen, 2 dirigen kan Oke. gitu. Lo packaging sendiri? Iya, packing lagi? sendiri. Oh, berarti dari dia juga udah ada. Kayak lo ambil madu dari petani gitu ya? iya, Terus habis itu lo packaging ulang lagi, lo jual? iya, Gitu ya? Atau kalau mau lo pakai packaging dia juga ada packaging dia juga, Iya, seperti itu ya? Iya. Dengan lo lakuin itu lo bisa dapat profit sebulan kurang lebih 30 juta ya, Iya, omset 70 juta per bulan. Betul. Nah, berarti sekarang usia lo 19 tahun, lo udah punya penghasilan 30 juta per bulan. Ya menurut gue udah cukup lumayan ya untuk anak seusia lo. Iya. Ya dimana anak-anak lain terkadang masih mikir main-main, masih mikir ya main game, pacaran segala macem. Lo udah mikirin cari duit, lo mikirin tanggung jawab keluarga, Iya, kan, lo kondisi ingin kan. berkontribusi itu buat gue itu luar biasa banget sih untuk anak seusia lo, karena gue seusia lo nggak mikirin itu, jujur. Iya. Ya gue main-main terus tuh di usia seperti lo tuh, ya gue bisnis tapi nggak seperti lo lah gitu Iya. ya, nggak seperti lo banget. Ya bisnis jualan di kuliah gue juga jualan, tapi nggak mungkin nggak seperti lo yang sampai bikin tower. Iya. Tuh luar biasa banget sih menurutku. Oke, pandangan lo nih untuk bisnis online kedepannya kira-kira seperti apa? Karena lo kan udah ya cukup lumayan lah di dunia bisnis online ini kan udah cukup lumayan. Pandangan lo ke depan gimana bisnis online? Bisnis online ya, kayaknya sih peluangnya masih gede banget. Asal paham optimasi, itu peluangnya masih gede banget. Paham optimasi yang diajarin di Baleo Mall ini, peluangnya masih gede banget. Peluangnya masih sangat besar ya. Masih gede banget ya, masih gede banget. Alasan lo bilang gede itu kenapa? Karena ya kayaknya masih banyak yang belum tahu online itu. Nah, Masih banyak iya, ya? masih banyak yang belum tahu online. Terus tiap harinya itu makin nambah tuh yang tahu online. Sedangkan Indonesia tuh ada berapa juta sih? Berapa ratus juta? 270 juta penduduk, bro. Nah, itu. Nah, makin lama kan semuanya makin tahu online, apalagi ada
COVID kemarin kan, Iya. ada COVID kemarin, akhirnya semua orang dibiasakan online kan. Betul. Nah, itu mulai pada tahu online akhirnya. Nah, makanya peluangnya masih gede banget. Jadi menurut lo kira-kira secara peluang bisnis online ini Iya. ke depan masih sangat masih menggiurkan lah ya, masih sangat besar ya. sangat. Ya, tips menurut lo, ini lo kan udah bisnis online ya kurang lebih setahun lah ya. Iya. Setahunan lo main bisnis online. Tips untuk orang yang ingin memulai bisnis online, kira-kira lo punya tips nggak? Tips ya, pokoknya pelajarin dulu aja dasar-dasarnya di channelnya Mas Arif, banyak banget pokoknya, di channelnya Bong Avan, channelnya pokoknya banyak lah. Dari YouTube Iya, lo dari bisa YouTube, belajar wah. dari Google, lo bisa belajar Bisa dari juga YouTube. join kayak grup-grup yang di Facebook tuh yang gratis-gratis, itu juga banyak tuh. Nah, Untuk awal-awal pemula lo itu. bisa belajar dulu Iya, basically di sana ya. Karena banyak juga orang yang berhasil ya Iya, sebenarnya dari belajar di Iya. channel doang ya. Ya harus pahamin dulu dasarnya. Kalau dasarnya aja belum paham, jangan ngarepin hasil gede dulu. Pokoknya pahamin dasarnya dulu. Hasil nggak hasil itu urusan nanti. Pokoknya pahamin dasarnya dulu, jalanin aja dulu gitu. Pokoknya konsisten. Ntar juga lama-lama ini sendiri. Nah, ntar kalau udah mulai kira-kira dasarnya itu udah mulai bener-bener paham, nah baru boleh nih ikut kelas kayak Baleo Mall nih. Sebenarnya kayak Baleo Mall ini semua ini diajarin sampai apa sih, walaupun orang pemula pun bisa sih, nggak harus. Menurut lo bisa? Bisa sih Di sih. Baleo Mall itu Soalnya- orang yang pemula bisa. Soalnya saya dulu saya kan join Desember kan, Oke. ikut kelas Desember. Nah ini saya daftar itu September kan, dari September itu udah buka pendaftaran kan. Dari September ini saya bayar Ikut kelas. itu udah dikasih materi dulu. Sebelum ikut kelas udah dikasih materi dulu, dikasih PR dulu. Nah itu dasar-dasarnya itu udah diajarin di situ. Jadi pemula pun bisa sih sebenarnya dari situ. Asalkan mau ngikutin Iya, materi asal awal mau ngikutin, ya, oh. sampai materi akhir Iya. ya. Oke, pandangan ataupun pendapat lo tentang kelas bisnis online di Baleo Mall itu seperti apa? Kira-kira menurut lo yang lo rasain lah. Mantep lah pokoknya. Mantep banget pokoknya. Mantepnya gimana? Kayaknya nggak ada kayaknya kelas lain yang bimbingannya full. Dari sebelum kelas udah dia ada bimbingan, udah ada kayak materi-materi, udah ada PR, udah ada ini. Terus habis itu kan ikut kelas kan, semuanya dikupas tuntas, kayaknya nggak ada yang disembunyiin sama sekali. Terus ntar habis kelas ada lagi tuh apa sih, webinar. Nah ya webinar masih ada terus bimbingan tiap bulannya. Update ya. Update, jadi ada materi baru diupdate lagi, ada materi baru lagi diupdate lagi. Kayaknya nggak ada kelas lain kayak selain Baleo Mall yang kayak gini ya. Kalau kalian pengen bisnis online terus kayaknya masih bingung mau gimana, terus awalnya harus gimana, terus ntar cara pengembangannya gimana, itu pokoknya di Baleo Mall ini lengkap banget sih sebenarnya ya. Saya jujur saya merekomendasikan banget ini kalau Baleo Mall ini. Oke, ya. Thank you untuk Bro Dani. Usia 19 tahun udah bisa ngasilkan ya kurang lebih 30 juta per bulan profit ya. Anak 19 tahun loh teman-teman. Ini luar biasa banget. Dia story dia juga luar biasa banget. Dia juga banyak bantu keluarga. Ya mungkin kunci sukses orang itu rata-rata ya, mereka ingin ngebantu keluarga ya. Mereka peduli sama keluarga dan itu bisa benar-benar membantu kesuksesan seorang. Sekali lagi thank you untuk buat Bro Dani. Buat teman-teman yang ingin daftar Baleo Mall, langsung aja klik tombol deskripsi di bawah ya. Sampai ketemu lagi bersama saya Ari Budiman Nasuku dan sahabat saya ya Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.